Mengejar eksistensi yang mirip dengan yang Anda nikmati di tahun 2023 adalah kesalahan besar dengan implikasi negatif bagi perjalanan Anda. Perubahan adalah salah satu premis kehidupan untuk mencapai kesuksesan. Segera terapkan modifikasi ini, untuk ini tetap sampai akhir, jangan lemah. Mempraktikkan perhatian penuh, yang sangat penting untuk ajaran tabah, dapat membantu dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan menyadari momen saat ini, kita menjadi lebih kuat menghadapi tantangan, belajar menerima situasi yang tidak dapat kita kendalikan, dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, merefleksikan dan mengamati diri sendiri setiap hari adalah kebiasaan yang sangat sesuai dengan prinsip tabah. Ketika kita meluangkan waktu secara teratur untuk menganalisis apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan, kita mengenal diri kita lebih baik. Refleksi internal ini memungkinkan kita untuk melihat perilaku yang merugikan kita dan mengubah cara kita bertindak, mendorong perkembangan pribadi yang konstan. Syukur, yang sangat ditekankan oleh kaum Stoa, menjadi kebiasaan yang berubah pada tahun 2024. Ketika kita menyadari hal-hal baik yang kita miliki dalam hidup kita, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, kita mengembangkan cara berpikir yang positif dan meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan emosional. Mengucap syukur tidak hanya meningkatkan penghargaan kita atas saat-saat bahagia, tetapi juga memerangi ketidakpuasan yang terus-menerus. Mengejar kebajikan, prinsip fundamental lain dari kaum Stoa, memandu pembentukan kebiasaan yang mempromosikan moralitas keunggulan dan pengembangan karakter. Di tahun 2024, penting untuk diingat untuk bertindak secara etis dalam pilihan kita sehari-hari, berintegritas, dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan suportif. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai sesuai dengan nilai-nilai inti kami adalah tindakan penting bagi mereka yang mengikuti ketabahan. Di dunia di mana ada tuntutan terus-menerus, kemampuan untuk menetapkan prioritas berdasarkan nilai membantu Anda menghindari gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, memberikan tujuan yang langgeng. Penerimaan terhadap apa yang tidak dapat dihindari, salah satu prinsip dasar ketabahan, terbukti menjadi panduan yang dapat diandalkan untuk memutuskan sesuatu pada tahun 2024. Di dunia yang penuh ketidakpastian, jika kita berhasil menerima perubahan yang tak terhindarkan dengan tenang dan tentram, kita terbebas dari beban melawan dengan sia-sia, dan dengan demikian kita dapat mengalir lebih baik dengan komplikasi kehidupan. Dengan menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketabahan dalam kehidupan kita sehari-hari di tahun 2024, kita tidak hanya berhasil menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga tumbuh bahkan dalam menghadapi kesulitan. Adat istiadat ini bukan hanya metode untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi landasan untuk kehidupan yang lebih memuaskan, bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Tidak mempraktikkan penuh perhatian secara teratur adalah salah satu jebakan yang paling serius. Di dunia yang penuh dengan gangguan terus-menerus, tidak menyadari masa kini menyebabkan kehidupan dijalani secara otomatis. Tanpa bisa fokus pada masa kini, kita kehilangan kesempatan untuk menghadapi rintangan dengan gigih dan bijaksana, membuat situasi eksternal mengendalikan kita. Tidak memikirkan hari ke hari dan tidak memperhatikan diri sendiri dapat membawa masalah penting. Jika kita tidak secara teratur mengevaluasi apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan, kita bisa terjebak dalam perilaku yang merugikan, membuat kesalahan yang sama berulang kali tanpa belajar darinya. Kurangnya mengenal diri kita sendiri dengan baik membuat kita rentan terhadap tindakan destruktif,
merusak kemampuan kita untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan berkelanjutan. Kurangnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari ibarat racun sunyi yang dapat mempengaruhi jiwa. Kaum Stoa menekankan bahwa penting untuk memperhatikan hal-hal baik bahkan ketika menghadapi kesulitan, karena ini membantu kita memperkuat diri secara emosional. Tidak memiliki kebiasaan ini dapat menyebabkan mentalitas kelangkaan, di mana seseorang selalu fokus pada apa yang kurang, menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus dan merusak kemampuan untuk menikmati kesenangan kecil dalam hidup. Tidak khawatir menjadi bajik dan tidak mementingkan nilai-nilai etika dapat menyebabkan kurangnya integritas moral. Di dunia yang semakin berfokus pada keegoisan dan kepuasan langsung, kurangnya pedoman moral yang tegas dapat menyebabkan keputusan impulsif yang bertentangan dengan nilai-nilai inti. Ini tidak hanya memengaruhi orang itu sendiri, tetapi juga merusak prinsip-prinsip etika masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita, hidup kita bisa menjadi lintasan tanpa arah yang pasti. Dalam konteks di mana ada beberapa tuntutan dan itu mendesak, jika kita tidak menetapkan prioritas dengan baik, kita bisa menjadi lelah dan kehilangan motivasi karena upaya yang tersebar. Tanpa tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang paling penting bagi kita, hidup berubah menjadi rangkaian kegiatan yang tidak berarti dan kosong. Penolakan untuk menerima apa yang tak terhindarkan dapat menjebak pikiran dalam siklus frustrasi yang terus-menerus. Kurangnya pola pikir yang tabah, yang menerima perubahan yang tak terhindarkan dengan tenang, menghasilkan perlawanan terus-menerus dan penderitaan yang tidak perlu dalam menghadapi ketidakpastian dunia. Mengejar eksistensi yang mirip dengan yang Anda nikmati di tahun 2023 adalah kesalahan besar dengan implikasi negatif bagi perjalanan Anda. Perubahan adalah salah satu premis kehidupan untuk mencapai kesuksesan. Segera terapkan modifikasi ini, untuk ini tetap sampai akhir, jangan lemah. Mempraktikkan perhatian penuh, yang sangat penting untuk ajaran tabah, dapat membantu dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan menyadari momen saat ini, kita menjadi lebih kuat menghadapi tantangan, belajar menerima situasi yang tidak dapat kita kendalikan, dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, merefleksikan dan mengamati diri sendiri setiap hari adalah kebiasaan yang sangat sesuai dengan prinsip tabah. Ketika kita meluangkan waktu secara teratur untuk menganalisis apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan, kita mengenal diri kita lebih baik. Refleksi internal ini memungkinkan kita untuk melihat perilaku yang merugikan kita dan mengubah cara kita bertindak, mendorong perkembangan pribadi yang konstan. Syukur, yang sangat ditekankan oleh kaum Stoa, menjadi kebiasaan yang berubah pada tahun 2024. Ketika kita menyadari hal-hal baik yang kita miliki dalam hidup kita, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, kita mengembangkan cara berpikir yang positif dan meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan emosional. Mengucap syukur tidak hanya meningkatkan penghargaan kita atas saat-saat bahagia, tetapi juga memerangi ketidakpuasan yang terus-menerus. Mengejar kebajikan, prinsip fundamental lain dari kaum Stoa, memandu pembentukan kebiasaan yang mempromosikan moralitas keunggulan dan pengembangan karakter. Di tahun 2024, penting untuk diingat untuk bertindak secara etis dalam pilihan kita sehari-hari, berintegritas, dan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan suportif. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai sesuai dengan nilai-nilai inti kami adalah tindakan penting bagi mereka yang mengikuti ketabahan. Di dunia di mana ada tuntutan terus-menerus, kemampuan untuk menetapkan prioritas berdasarkan nilai membantu Anda menghindari gangguan dan fokus pada apa yang benar-benar penting, memberikan tujuan yang langgeng.
Penerimaan terhadap apa yang tidak dapat dihindari, salah satu prinsip dasar ketabahan, terbukti menjadi panduan yang dapat diandalkan untuk memutuskan sesuatu pada tahun 2024. Di dunia yang penuh ketidakpastian, jika kita berhasil menerima perubahan yang tak terhindarkan dengan tenang dan tentram, kita terbebas dari beban melawan dengan sia-sia, dan dengan demikian kita dapat mengalir lebih baik dengan komplikasi kehidupan. Dengan menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketabahan dalam kehidupan kita sehari-hari di tahun 2024, kita tidak hanya berhasil menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga tumbuh bahkan dalam menghadapi kesulitan. Adat istiadat ini bukan hanya metode untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi landasan untuk kehidupan yang lebih memuaskan, bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Tidak mempraktikkan penuh perhatian secara teratur adalah salah satu jebakan yang paling serius. Di dunia yang penuh dengan gangguan terus-menerus, tidak menyadari masa kini menyebabkan kehidupan dijalani secara otomatis. Tanpa bisa fokus pada masa kini, kita kehilangan kesempatan untuk menghadapi rintangan dengan gigih dan bijaksana, membuat situasi eksternal mengendalikan kita. Tidak memikirkan hari ke hari dan tidak memperhatikan diri sendiri dapat membawa masalah penting. Jika kita tidak secara teratur mengevaluasi apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan, kita bisa terjebak dalam perilaku yang merugikan, membuat kesalahan yang sama berulang kali tanpa belajar darinya. Kurangnya mengenal diri kita sendiri dengan baik membuat kita rentan terhadap tindakan destruktif, merusak kemampuan kita untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan berkelanjutan. Kurangnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari ibarat racun sunyi yang dapat mempengaruhi jiwa. Kaum Stoa menekankan bahwa penting untuk memperhatikan hal-hal baik bahkan ketika menghadapi kesulitan, karena ini membantu kita memperkuat diri secara emosional. Tidak memiliki kebiasaan ini dapat menyebabkan mentalitas kelangkaan, di mana seseorang selalu fokus pada apa yang kurang, menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus dan merusak kemampuan untuk menikmati kesenangan kecil dalam hidup. Tidak khawatir menjadi bajik dan tidak mementingkan nilai-nilai etika dapat menyebabkan kurangnya integritas moral. Di dunia yang semakin berfokus pada keegoisan dan kepuasan langsung, kurangnya pedoman moral yang tegas dapat menyebabkan keputusan impulsif yang bertentangan dengan nilai-nilai inti. Ini tidak hanya memengaruhi orang itu sendiri, tetapi juga merusak prinsip-prinsip etika masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas yang selaras dengan nilai-nilai terdalam kita, hidup kita bisa menjadi lintasan tanpa arah yang pasti. Dalam konteks di mana ada beberapa tuntutan dan itu mendesak, jika kita tidak menetapkan prioritas dengan baik, kita bisa menjadi lelah dan kehilangan motivasi karena upaya yang tersebar. Tanpa tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang paling penting bagi kita, hidup berubah menjadi rangkaian kegiatan yang tidak berarti dan kosong. Penolakan untuk menerima apa yang tak terhindarkan dapat menjebak pikiran dalam siklus frustrasi yang terus-menerus. Kurangnya pola pikir yang tabah, yang menerima perubahan yang tak terhindarkan dengan tenang, menghasilkan perlawanan terus-menerus dan penderitaan yang tidak perlu dalam menghadapi ketidakpastian dunia.